Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan niran. وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والبيان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Sudirman, rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Tanpa terasa hari berganti, minggu berlalu, bulan berjalan. Saat ini kita sudah hampir mendekati bulan Ramadan. Hari ini adalah tanggal 18 bulan Sya'ban. Tidak sampai 2 minggu lagi kita akan berjumpa dengan bulan agung, bulan berkah, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai sayyidus syuhur, yaitu pemimpinnya bulan. Bulan Ramadan adalah dikatakan bulan sekolah, atau mungkin bahasa sebagian orang pusdiklat, pusat pendidikan kilat selama 1 bulan, di mana di bulan Ramadan kita latihan baik jasmani kita maupun ruhani kita. Lalu apa sih sebetulnya manfaat puasa di dalam kehidupan kita? Untuk menjawab itu, yang pertama harus kita yakini bahwa ketika agama kita memerintahkan sesuatu di dalam kehidupan kita, pasti di balik itu ada hikmah, ada manfaat untuk kebaikan umat manusia. Termasuk Allah memerintahkan kita berpuasa. Di dalam puasa mengandung beberapa hikmah dan manfaat untuk kehidupan manusia. Manfaat puasa bisa berhubungan dengan fisik, dengan jasmani. Jadi dengan berpuasa itu supaya fisik kita sehat. Apalagi yang makannya kurang teratur. Umumnya kita kan beda dengan Nabi. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. Jadi makan terus, ya. Itu banyak makan kurang teratur juga itu bahaya. Oleh sebab itu dipuasakan, ibarat mesin, ya. Supaya apa? Supaya tidak menggiling terus, Pak. Makanya dalam hadis kan sumu tasihu, berpuasalah kamu pasti kamu sehat. Itu hubungannya puasa dengan kemanfaatan fisik kita. Kemudian hubungan puasa atau kemanfaatan puasa dengan rohani kita, supaya tumbuh sifat-sifat terpuji, Pak. Ya. Jadi puasa itu untuk melatih kita belajar menghadapi hidup, tantangan hidup dan kehidupan, supaya kita ini lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita pandai melihat persoalan jauh ke depan,
supaya kita tidak mudah terjebak oleh kepentingan sesaat tetapi merugikan jangka panjang. Nah, di antaranya pendidikan rohani yang diajarkan oleh puasa itu adalah bagaimana supaya tumbuh sabar. Satu sifat yang namanya sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar ini adalah senjatanya para nabi, Pak. Ya. Jadi nabi di dalam berdakwah, di dalam menghadapi orang-orang yang zalim, yang jahat, dilawan dengan sabar. Ya. Maka Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Nah, ketika kita berpuasa itu dilatih sabar, tahan uji, sabar itu. Ya. Apalagi kita hidup di satu zaman yang mana persaingan tajam. Jangankan jadi pejabat tinggi sekarang ini, jangankan jadi pengusaha, ya, jadi caleg, bersaing, Pak. Yang kalau tidak tawakal, modalnya banyak keluar, ujung-ujungnya nggak naik, Pak. Sudah disediakan rumah sakit tuh, ya. Tidak sedikit yang depresi, stres, Pak. Kalau tidak tawakal, persaingan sangat tajam, bahkan jadi pemulung saja. Sekarang ini sudah bersaing. Yang akibat dari persaingan yang semakin tajam, kadang orang mudah kehilangan kesabaran. Ya, kepengen cepat kaya tapi tidak sabar, akhirnya nipu orang, makan renten, korupsi, ya. Atau mungkin yang remang-remang orang miara tuyul, begitu kan. Nah, ini tipe orang tidak sabar menghadapi persoalan hidup. Maka dengan puasa itu belajar sabar. Ketika kita berpuasa dari pagi, siang sampai sore, kita belajar sabar. Biar perut keroncongan, biar haus mencekik tenggorokan. Tapi kalau maghrib belum tiba, jangan coba-coba sentuh makanan, ambil minuman, sabar, ada waktunya. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, bini pun halal habis tarawih. Jangan mentang-mentang pengantin baru, ya, main 4 aja siang-siang, itu kena denda 2 bulan lamanya berpuasa berturut-turut. Denda 1 hari dilanggar dengan hubungan suami istri. Hati-hati. Ya, maka kita belajar sabar. Ya. Kesabaran ini adalah yang diperlukan, Pak, di dalam mengarungi kehidupan yang banyak ujian ini, Pak. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat dan akal. Beda dengan makhluk yang lain, Pak. Kalau malaikat akal saja, tidak ada syahwat. Jadi kalau malaikat tidak pernah salah, wajar, Pak, tidak ada syahwatnya, hanya ada akal saja. Maka tidak ada malaikat itu kecenderungan untuk berbuat salah. Misalnya korupsi, Jibril korupsi ayah, ya, atau Israil pilih-pilih di mana yang mau dicabut. Wah, ini cantik, muda ini, nanti belakangan tampan, semangat, ya, nanti belakangan tidak ada, sesuai perintah Allah. Ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah dan selalu melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sebaliknya binatang, kalau binatang itu hanya ada syahwat, tidak ada akal. Jadi kalau binatang selalu salah, wajar juga, ya, namanya juga binatang. Kalau kita meleng-meleng ada makanan, ya, diambil kucing, colong kucing, yang biasa, ya. Ada ayam di depan rumah, ketemu lawan jenisnya, tidak perlu menoleh kanan kiri, ada Pak Haji apa enggak. Kalau mau jadi di mana saja itu ayam, ya, karena hanya ada syahwat, tidak ada akal. Tapi kita manusia diberikan akal dan syahwat, dan tiap hari terjadi pertempuran. Tiap hari kita ini jihad, antaranya akal dan syahwat. Kalau akalnya yang menang, manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya ketimbang malaikat. Tetapi apabila syahwatnya justru yang menang, turun derajatnya, bisa lebih rendah daripada binatang. Nah, oleh sebab itu di puasa itu belajar mengendalikan hawa nafsu.
Jangankan yang haram, yang halal aja dikendalikan. Makan itu halal kok, bebas aja. Ya, tapi harus dikendalikan, Pak. Karena kalau berlebih-lebihan itu bisa jadi penyakit dan bisa jadi membahayakan kepada diri kita. Apapun yang berlebih-lebihan itu Allah tidak senang. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak senang orang yang berlebih-lebihan. Ibadah aja tidak senang Allah berlebih-lebihan. Misalnya mentang-mentang banyak air, lalu wudu cucinya 7 kali. Padahal Nabi aja mencontohkan cuci kaki, cuci tangan, cuci muka itu 3 kali. Ya, kata Nabi, hada wudu'i wa wudu'ul anbiya. Inilah wuduku dan wudunya para nabi, cuci 3 kali. Ini berlebih-lebihan. Ya, 5 kali, 7 kali, itu tidak boleh, hukumnya makruh. Berlebih-lebihan dalam ibadah, apalagi sesuatu yang mubah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah ajaran yang pertama dari puasa. Kemudian puasa itu juga supaya tumbuh keikhlasan kita. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu berbuat tanpa pamrih, yang penting Allah. Al-amalu li ajlillah, beramal berbuat hanya karena Allah. Ketika kita berpuasa, malamnya diawali dengan niat. Nawaitu shauma godin. Ujung kalimatnya lillahi ta'ala. Termasuk sholat kan? Usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala, wudu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Puasa juga nawaitu shauma godin lillahi ta'ala. Begitu juga ketika kita berbuka, diajarkan doa, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya untuk Engkau aku berpuasa. Ini ajaran tentang keikhlasan. Biar orang lain lihat atau tidak, orang lain puji atau tidak, itu bukan tujuan. Tujuan kita itu adalah ridho Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan kalau amal kita itu ibaratnya jasad, ikhlas itu ibaratnya ruh. Ya. Al-amalu suwarun qaimah, amal itu ibarat patung-patung. Ya, ibarat kita lah, tubuh kita. Kalau tidak ada ruhnya mungkin jadi mayit, bahasanya begitu. Ya. Wa arwahuha, baru hidup kalau ada ruhnya. Wujudus sirril ikhlas, yaitu adanya tertanamnya rahasia ikhlas. Jadi sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, zakat kita, itu hanyalah patung-patung, Pak. Yang mana dia akan hidup, dia akan melesat kehadirat Allah apabila ada ruhnya yang berupa keikhlasan. Nah, ketika kita berpuasa itu belajar ikhlas melalui niat, melalui doa, bahwa kita berpuasa itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagian mengibaratkan ikhlas itu seperti orang buang air besar. Buang air besar itu pasti semuanya ikhlas, nggak ada yang nggak ikhlas. Saya yakin yang hadir di sini kalau ditanya ikhlas Pak. Ya, bahkan kalau lagi penyakitan, ya mules-mules, ya malah senang kalau dikeluarkan, biar habis makan yang enak-enak, sate, gulai, anggur, apel, segala macam, ya begitu dibuang, ya ikhlas saja kita kan, goodbye, kurelakan di kau pergi, ikhlas. Nah, ibadah juga begitu, ibadah apapun yang kita laksanakan, tujuan intinya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itulah yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena syarat diterimanya amal itu yang pertama sesuai aturan. Kalau ibadah kita dalam beragama tentu contoh dari Rasulullah. Dan yang kedua, syarat diterimanya amal itu ikhlas. Berikutnya, puasa itu mengajarkan atau menumbuhkan sifat syukur, Pak. Syukur, apa syukur itu?
syukur itu secara bahasa berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Misalnya kita ada teman memberikan sesuatu kebaikan kepada teman yang lain, paling tidak yang terucap dari bibir itu syukron, syukron. Ya, syukron itu kalau bahasa kita terima kasih. Kadang ada yang ditambahin doa, jazakumullah ahsanal jaza. Berarti kita terima kasih kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Kita senang, kita bahagia. Lalu diwujudkanlah melalui ucapan itu. Nah, ketika kita berpuasa, Pak, diajarkan tentang syukur. Seharian kita berpuasa sampai maghrib, senang, gembira, bahagia. Lalu kita ucapkan doa tadi, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, sampai juga kita kepada maghrib. Itu kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Sehingga kata Nabi, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pada saat berbuka puasa dan kebahagiaan berlebaran, juga kebahagiaan pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ajaran daripada berpuasa. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu puasa itu mengajarkan tentang kepedulian. Dengan berpuasa kita bisa merasakan lapar dan dahaga. Oh, begini ya berpuasa itu. Apalagi mungkin bapak-bapak yang bekerja, juga kita tidak membayangkan bagaimana orang yang kayak tukang-tukang kerja di lapangan, ya, kena panas, kena hujan sambil berpuasa, merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang hari-harinya memang hidup di dalam kekurangan. Lapar ini sudah hari-hari. Kemudian kita merasakan penderitaan mereka. Lalu muncullah ya satu sifat yang namanya dermawan. Peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya ketika kita Ramadan, puasa itu ditutup dengan zakat fitrah. Itu adalah sebagai action, sebagai wujud ketika kita berpuasa. Ya, kita menahan lapar, kita menahan haus. Nah, ketika di akhir berpuasa di Ramadan itu sebagai wujud ya, daripada amal, mengamalkan rasa kepedulian kita kepada sesama, kemudian diwujudkan berbagi, baik itu melalui zakat fitrah, zakat mal, atau mungkin sedekah-sedekah yang lainnya. Oleh sebab itu, sebelum kita memasuki Ramadan, mari kita persiapan hati harus bahagia, Pak. Ya, Nabi aja mengatakan siapa orang yang bahagia akan memasuki Ramadan, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Baru bahagia. Tetapi tidak cukup bahagia saja, Pak, hatinya. Tentunya ekspresi kebahagiaan itu diwujudkan dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan sikap istiqomah kepada kita dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita dikelompokkan orang-orang yang baik, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, diwafatkan juga dalam keadaan baik, dan kelak juga di akhirat kembali berkumpul dengan orang-orang baik, terutama pemimpinnya orang baik, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita akhiri dengan berdoa dan tawasul. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sabar, maka sakitnya itu akan menjadi penebus daripada dosa dan kesalahannya, sekaligus ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.